Shalom, selamat datang dan selamat mengikuti ibadah di Gereja HKBP Mampang Perapatan, khususnya bagi saudara yang pertama kali mengikuti ibadah di gereja ini. Tuhan beserta kita. Kita bersaat teduh. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 578 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya, bergiranglah bersama-sama Dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Maha Pengasih bagi umat manusia, Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal itu memikul semua dosa kami sampai di kayu salib. Kuatkanlah hati kami supaya kami yakin akan keampunan segala dosa melalui anak yang Engkau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sambutlah pujian
Dengarlah hukum Tuhan dari 1 sampai 10. 1. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. 4. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. 5. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. 10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum ini? Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Dari
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau maha kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Timpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu, Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 4 ayat 4 sampai 14. Ia harus melintasi daerah Samaria. Lalu sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12.
Datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Bagaimana mungkin engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang perempuan Samaria?" Adapun orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa Dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air kehidupan itu? Apakah engkau lebih besar daripada bapa leluhur kami Yakub, yang memberikan sumur itu kepada kami dan yang telah minum sendiri darinya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Siapa saja yang minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi siapa yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancarkan sampai pada hidup yang kekal." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat minggu ini. Shalom, selamat pagi semuanya. Warta Jemaat Minggu 30 Maret 2025. Yang pertama, nama Minggu. Nama Minggu hari ini adalah Minggu Letare dengan topik khotbah Tuhan sumber air kehidupan. Jehovah mangalehon aek hanguluan. Bilangan 21 ayat 10 sampai 20. Yang kedua, amplop kotilon dan tahun transformasi tahun 2025. Pada hari ini Minggu 30 Maret 2025 kita akan memberikan amplop kotilon dan tahun transformasi untuk mendukung kebutuhan semua kegiatan sepanjang tahun ini. Amplop akan diserahkan setelah bersalaman di kotak yang sudah disediakan. Yang ketiga, baptisan kudus. Pada hari ini Minggu 30 Maret 2025 di kebaktian pukul 9.30 bahasa Batak. Setelah persembahan kedua akan diadakan sakramen baptisan anak kepada 5 orang anak, 5 perempuan dari 4 keluarga. Nama terlampir. Yang keempat, berita duka cita. Telah meninggal dunia pada hari ini Jumat 28 Maret 2025 Nyonya Sinaga Regina Borugultom, umur 67 tahun, lahir 5 Juli 1957, alamat Jalan Siaga Dharma 8, nomor 22A, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, masuk di week 4. Dan pada hari ini, Minggu 30 Maret 2025, pukul 8 diadakan kebaktian bertempat di Rumah Duka Rumah Sakit Uki Cawang yang dipimpin oleh Sintua Togi Mahapurba. Pemakaman dilaksanakan hari ini Minggu 30 Maret 2025 di TPU Menteng Pulo. Tuhan menghibur dan menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Yang kelima, pelatihan penginjilan anak sekolah minggu atau Evangelis Explosion Kids. Telah terlaksana kegiatan pelatihan penginjilan atau Evangelis Explosion Kids yang diselenggarakan oleh YBKS, Yayasan Badan Kerjasama Marturia HKBP, dan diikuti oleh anak-anak sekolah minggu pada Kamis Jumat 27 sampai 28 Maret 2025. Kegiatan ini akan terus berlangsung selama 3 hari, pada hari Rabu sampai hari Jumat tanggal 2 sampai tanggal 4 April 2025. Kami mendorong orang tua khususnya yang memiliki anak sekolah minggu di kelas 3 dan sampai kelas 6 SD dan kelas 1 SMP untuk mengajak dan mendukung anak-anak mereka dalam mengikuti kegiatan ini. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi guru sekolah minggu. Yang keenam,
cuti hari raya tenaga koster dan satpam mulai tanggal 28 Maret sampai tanggal 6 April 2025. Tenaga koster Bapak Darmo dan satpam Bapak Suherman menjalani cuti hari raya Idul Fitri. Yang ketujuh, jadwal ibadah tengah minggu. Diberitahukan bagi warga jemaat HKBP Mampang Perapatan dapat melihat jadwal dan pelayanan ibadah tengah minggu di gereja HKBP Mampang Perapatan yang terlampir di dalam warta. Yang kedelapan, ibadah Minggu Keluarga. Di minggu pertama bulan April pada hari Minggu 6 April 2025 akan diadakan ibadah Minggu Keluarga, ibadah bahasa Indonesia pukul 7 dan ibadah bahasa Batak pukul 9.30. Setiap keluarga diharapkan duduk bersama, turut serta dalam pelayanan KOR atau mendaftarkan kepada Sintuawik, dan kita akan menyerahkan persembahan bulanan tahunan, amplop disediakan. Yang kesembilan, persembahan jadwal ibadah minggu variatif sesuai dengan keputusan dalam sermon Parhalado dan dalam memenuhi kebutuhan rohani jemaat yang terus berkembang. Diberitahukan kepada jemaat mulai bulan April 2025 pelaksanaan ibadah minggu variatif yang sebelumnya hanya dilakukan 2 kali dalam sebulan, kini ditetapkan akan dilaksanakan menjadi setiap minggu pukul 17 WIB. Marilah kita datang dan mengajak saudara-saudari kita untuk hadir beribadah dan bersekutu bersama. Yang ke-10, seminar katekisasi Sidi Remaja dan Naposo Bulung HKBP Mampang Perapatan pada hari Minggu 6 April 2025 pukul 13 WIB di GSG. Pelajar katekisasi Sidi dan seksi remaja akan mengadakan seminar waspada adiksi narkoba dan digital oleh pembicara Dr. Lahargo Kembaren, SPKJ, dokter psikiater Longer dan GSMG BKP Bogor. Diberitahukan kepada pelajar katekisasi Sidi remaja, orang tua remaja dan Naposo Bulung untuk mengikuti kegiatan ini. Untuk pendaftaran dapat menghubungi Nyonya Situmorang Margareta Boru Sinuratu dan Nyonya Siregar Lince Boru Samosir. Yang ke-11, perayaan kebangkitan kaum perempuan. Sesuai dengan program seksi perempuan tahun 2025, pada hari Minggu 20 April 2025 dalam ibadah pukul 9.30 WIB adalah puncak perayaan kebangkitan perempuan dengan tema Damai Sejahtera Kristus di Tengah Keluarga, Yohanes 20 ayat 26. Adapun rangkaian kegiatan pra-perheon perempuan antara lain latihan kantata, latihan tortor, latihan drama, latihan angklung yang diikuti oleh 20-30 peserta perempuan, kunjungan gereja dan kebaktian sosial Pasca ke HKP Pulau Gebang akan dilaksanakan Minggu 6 April 2025 di ibadah pukul 10 yang dipimpin oleh Pendeta Robert S. Pandiangan MTH. Yang keenam, lomba perheon Sabtu 12 April 2025 akan dilaksanakan lomba dance hall How Can You Go pukul 8, terdiri dari 3 kategori usia, lomba ranking 1 Alkitab pukul 9 untuk seluruh kaum perempuan. Untuk informasi lebih lengkap dan pendaftaran lomba dapat menghubungi Nyonya Manulang Dormian Boru Sinambela atau Nyonya Tapu Bolon Lasmi Boru Sihotang. Diharapkan seluruh kaum perempuan HKBP Mampang Perapatan untuk mengikuti dan mempersiapkan setiap rangkaian acara parheheon.
Yang ke-12, penambahan inventaris gereja. Gereja kita telah memberi sarana dan prasarana sebagai penambahan inventaris berupa 1 AC SAR Intertes 1,5 PK terpasang di lantai 2 konsistori di ruang remaja. Yang kedua, 1 unit kipas angin merek Sky terpasang di lantai 2 konsistori ruang remaja. 3 dispenser Sanken terpasang di lantai 1 ruang konsistori. Dan 4, 50 unit kursi Fujima. Yang ke-13, pembekalan pelayanan HKBP Mampang Perapatan. Pada hari Minggu 13 April 2025 pukul 12.30 di GSG akan dilaksanakan pembekalan pelayanan HKBP Mampang Perapatan yang diikuti Perhalado, calon sintua, dewan, dan seksi. Kegiatan ini akan dihadiri oleh Bapak Pareses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Pendeta Uluan Nainggolan STH. Diberitahukan kepada seluruh peserta untuk mengkonfirmasi seluruh kehadiran melalui ketua dewan masing-masing. Yang ke-14, warga jemaat sakit. Marilah kita bawa dalam doa warga jemaat kita yang sakit. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Yang ke-15, ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. Yang ke-16, ulang tahun pernikahan. Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 1 Petrus 4 ayat yang ke-8. Keuangan terlampir persembahan, ucapan syukur, dan yang lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Kita akan mengumpulkan persembahan 1A, 1B. Kita bernyanyi dari BNH nomor 714. Tuhan
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada minggu bersukacitalah, minggu letare, firman Tuhan akan menyapa kita dari Bilangan 21 di ayat 10 sampai ayat 20 dengan topik minggu Tuhan sumber air kehidupan. Mari kita persiapkan hati kita dan saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita. Kemudian berangkatlah orang Israel lalu berkemah di Obot. Berangkatlah mereka dari Obot, lalu berkemah dekat reruntuhan di Abarim, di padang gurun yang di sebelah timur Moab. Dan dari situ berangkatlah mereka, lalu berkemah di lembah Zeret. Dari situ berangkatlah mereka, lalu berkemah di seberang sungai Arnon yang di padang gurun dan yang keluar dari daerah orang Amori, sebab sungai Amon ialah batas Moab di antara orang Moab dan orang Amori. Itulah sebabnya dikatakan dalam kitab peperangan Tuhan, Waheb di Sufa dan lembah-lembah ke sungai Amon. Dan lereng lembah-lembah, lereng itu terbentang ke tempat di mana terletak kota Ar dan bersandar pada batas daerah Moab. Dari sana mereka ke Ber. Inilah sumur di mana Tuhan berfirman kepada Musa, kumpulkanlah bangsa itu, maka aku akan memberikan air kepada mereka. Pada waktu itu orang Israel menyanyikan nyanyian ini, berbual-buallah hai sumur, mari kita bernyanyi-nyanyi berbalas-balasan, karena sumur yang digali oleh raja-raja, yang dikorek oleh kaum bangsawan di antara bangsa itu dengan tongkat-tongkat kerajaan, dengan tongkat-tongkat mereka. Dan dari padang gurun mereka ke Matana, dari Matana ke Nahaliel, dari Nahaliel ke Bamot, dari Bamot ke lembah yang di daerah Moab, dekat puncak gunung Pisga yang menghadap padang belantara. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapa di antara kita yang pernah ke padang gurun, padang pasir, ya, yang terbentang tentunya begitu luas, hanya padang pasir yang kelihatan. Mungkin ada dari antara Bapak, Ibu, dan Saudara. Saya pernah juga ke padang gurun sedemikian rupa. Kalau hidup di padang gurun atau seperti tadi berkunjung ke padang gurun tanpa air di sana, lalu kira-kira berapa lama bisa bertahan untuk hidup, saudara-saudara? Secara umum kita paham kalau kita tahan 2-3 hari tanpa air, itu sudah hebat, saudara. Tanpa air 2-3 hari, tanpa makanan boleh saja, tapi kalau tanpa air 2-3 hari, pasti sudah
kewalahan, bukan sekadar kewalahan, tapi mungkin sudah akan mengeluh, bukan sekadar mengeluh, mungkin sudah ada yang sampai pingsan, saudara. Saya pernah dengar kisah tentang seorang pria yang tersesat di gurun. Dia kehausan, sama seperti gambaran tadi, dan hampir putus asa, saudara. Lalu dia melihat sesuatu yang mengkilap agak jauh di sana daerah. Lalu dia berlari ke tempat itu. Dia berpikir bahwa di situ ada air. Ternyata, saudara, cuma kaca mobil yang kepanasan memancarkan cahaya. Harapannya tadi di situ ada air atau sumber kehidupan, tetapi hanya pantulan cahaya. Saudara-saudara, air itu sangat penting dalam kehidupan kita dan sangat kita perlukan. Maaf saudaraku, baru saja saya ke konsistori, sepertinya saya lupa tadi pagi meminum air yang biasa saya konsumsi ukuran tertentu. Lalu saya minum 1 gelas, kembali agak segar. Itulah gambaran dari pentingnya air dalam kehidupan kita. Dan hari ini saudara-saudaraku, firman Tuhan mengajar kita atau mengingatkan kita bahwa penting air itu. Bahkan Tuhan menganalogkan dirinya adalah sebagai sumber air kehidupan, dan tentunya ini menjadi sangat penting untuk kita, saudara-saudara. Jika Tuhan memakai air itu gambaran dirinya untuk memberikan kehidupan kepada kita manusia yang dikasihinya. Saudara-saudaraku, memang dalam kehidupan ini kita harus paham bahwa banyak tantangan, banyak pergumulan ya yang akan dihadapi. Seperti umatnya pada zaman dulu, ada banyak rintangan yang dihadapi oleh bangsa Israel ya, dan mereka tiba di wilayah gurun yang sangat kering. Kita perhatikan dari ada berkemah sebentar di sini, berkemah lagi di sini, berkemah lagi, berpindah-pindah sedemikian rupa. Tapi di sana mereka kekurangan air. Perpindahan-perpindahan itu, saudara-saudaraku, bisa kita bayangkan bagaimana lelahnya. Saya pernah membaca tingkat stres dari kegiatan-kegiatan. Salah satu yang paling tinggi tingkat stres adalah ketika pindah tempat. Apalagi pindah tempatnya tentu bukan hanya saya, tapi ikut keluarga. Bukan hanya keluarga, tapi ikut lagi dengan mungkin benda-benda tertentu milik kita sedemikian rupa. Tingkat stres yang tertinggi adalah di saat perpindahan. Dan kami juga para pelayan yang berpindah-pindah memang benar-benar mengalami hal seperti itu. Ini adalah gambaran Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan kita ini. Jika umat Tuhan di padang gurun ini berpindah dari satu tempat, dan mungkin tadi Bapak Ibu agak bosan mendengarnya, kok berkemah, berpindah. Tapi itu adalah gambaran daripada kehidupan kita Bapak Ibu Saudara di tengah kehidupan di bumi ini. Tapi bukan sekadar gambaran, tapi itu mau mengingatkan kita bahwa ada kelelahan, ada rasa haus dalam kehidupan kita. Haus itu berarti ada sesuatu yang kita butuhkan, yang sangat perlu untuk dapat menyegarkan kita kembali. Saudaraku, ketika mereka menghadapi seperti itu, kita pasti ingat ya, beberapa kali mereka bukan sekadar mengeluh,
tidak ada air, tapi sampai bersungut-sungut, sampai marah, saudara-saudara. Ya, dan ini satu hal yang perlu kita ingat. Dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan di mana mereka sangat membutuhkan, ada yang memperhatikan, ada yang memberikan sedemikian rupa. Dan memang ya sama seperti kita juga, seperti anak kecil misalnya, ya anak kecil, "Ma, aku lapar," katanya. Lalu dikasih oleh mamanya makanannya. Sebentar lagi, "Ma, aku lapar." Lapar, terus seperti itu. Tapi sungguh ini perlu kita perhatikan, ada mama yang memperhatikan anaknya, memberikan makanannya. Seperti itu juga Tuhan kita lihat di dalam perjalanan itu. Hanya sekarang ada sedikit beda, saudara-saudaraku. Jika kemarin-kemarinnya mereka mengeluh, mereka bersungut-sungut sedemikian rupa, dan Tuhan memang memberikan kepada mereka apa yang dibutuhkannya. Tetapi di saat ini ada yang berubah. Apa yang berubah, saudara-saudaraku? Di sini mereka tidak lagi bersungut-sungut. Di sini mereka justru bernyanyi. Saya baca kembali di ayat 16 dan ayat berikutnya, saudara. Dari sana mereka ke Ber. Inilah sumur tempat Tuhan berfirman kepada Musa, "Kumpulkanlah bangsa itu, maka aku akan memberikan air kepada mereka." Pada waktu itu orang Israel melantunkan nyanyian ini, "Berbual-buallah hai sumur." Agak panjang ini Bapak Ibu. Marilah, saya ulang, mari kita bernyanyi, berbalas-balasan. Jadi bukan sekadar menyanyi lagi, tapi mereka seperti beresponsoria, saudara-saudaraku. Karena sumur yang digali oleh raja-raja, ini juga kehormatan kalau raja memperhatikan, peduli untuk menggali sumur yang dikeruk oleh kaum bangsawan di antara bangsa itu. Bangsawan juga mau untuk turun tangan dengan tongkat-tongkat kerajaan, dengan tongkat-tongkat mereka. Tuhan sedemikian rupa mempersiapkan. Tetapi yang menarik, Bapak Ibu Saudara, umat sekarang di sini bukan lagi seperti sebelum-sebelumnya bersungut-sungut, tapi mereka sudah bernyanyi, sudah berbalas-balasan, beresponsoria dalam sukacita, menyanyikan bahwa Tuhan adalah sumber dari kehidupan mereka sendiri. Saudaraku, ada perkembangan, ada pertumbuhan dalam diri orang yang dipelihara oleh Tuhan tadi. Jika dulu ada sungut-sungut, mengeluh sedemikian rupa, cengeng sedemikian rupa, tetapi sekarang pertumbuhan itu tidak lagi. Mereka sudah bersyukur, sudah memuliakan Tuhan. Dan hal inilah sesungguhnya yang Tuhan inginkan juga, saudara-saudaraku, dari setiap orang yang dituntun, dipelihara oleh Tuhan. Bukan sekadar meminta saja, bukan sekadar hanya mengeluh saja. Saudara-saudaraku, ya, dari pengalaman perjalanan umat Israel, kalau kita mengingat kekurangan air, ya, mereka selalu diperhatikan Tuhan. Tidak ada dalam catatan firman Tuhan karena tidak ada air, karena kehausan mati. Satu orang pun tidak. Tapi catat Bapak Ibu Saudara,
ketika bersungut-sungut, kecewa, marah-marah kepada Tuhan, kepada hamba Tuhan, kepada Musa, kita tahu banyak orang Israel yang mati. Ini harus kita perhatikan, saudaraku. Kekurangan makanan, kekurangan air, ternyata sepanjang perjalanan umat Tuhan yang hidup itu, yang memperhatikan kehidupan umatnya, tidak ada yang mati. Yang pernah mati hanya begini, makanan kurang, mereka bersungut-sungut, lalu Tuhan berikan makanan, tapi ada yang rakus, lalu ketika sampai di mulutnya makanan itu, ada yang mati. Itu ada dalam firman Tuhan. Sebenarnya bukan makanannya yang membuat dia mati, saudara, tapi sikapnya, kerakusannya yang tidak terkontrol sedemikian rupa. Lalu makanan itu daging, ya, daging ketika sampai di mulutnya, di saat seperti itu ada yang mati. Itu menurut catatan dari firman Tuhan, saudara-saudara. Oleh karena itu apa yang penting? Yang penting sesungguhnya, dan inilah kedewasaan yang muncul dalam diri umat Tuhan. Ketika mereka mengeluh sedemikian rupa, mereka tidak yakin kepada Tuhan atau kepada hambanya yang menuntun pada waktu itu, sehingga mereka mengatakan, mengapa engkau membawa kami ke padang gurun ini, ke tempat ini? Apakah tidak ada kuburan untuk kami di Mesir sehingga engkau membawa kami ke sini untuk mati? Ternyata mereka tidak mati karena kekurangan makanan. Nah, itu pertama, mereka melupakan Tuhan. Tapi sekarang Bapak Ibu Saudara, ya, di Ber ini mereka justru memuliakan Tuhan. Di sini kedewasaan, di sini pertumbuhan yang baik. Mereka tidak lagi hanya melihat kepada material air yang dilihat atau diminum, dikonsumsi mereka, tapi mereka sudah melihat ada yang memelihara, ada yang memperhatikan. Dan itulah tanda daripada orang yang semakin dewasa, Bapak Ibu Saudara, bahwa dia melihat siapa yang memberikan, dia melihat ada yang memelihara. Dan hal seperti itulah tentunya, saudara-saudaraku, yang sangat perlu penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini bisa kita ibaratkan seperti ini, saudara-saudaraku. Kalau ada orang yang sedang mencari-cari pekerjaan sekarang, jangan terus kecemasan yang muncul, kekhawatiran yang muncul, apakah bisa masuk atau tidak. Tapi tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan akan memelihara hidup setiap orang yang percaya. Tuhan akan memberikan sumber kehidupan baginya. Dia yakin, aku percaya, sebelum panggilan kerja datang, Tuhan, Engkau telah menyediakannya. Hanya sering, ini perlu kita juga perhatikan, kadang pekerjaan yang saya harapkan atau saya inginkan mungkin berbeda dengan apa yang Tuhan persiapkan. Di saat seperti itu, saudaraku, dari kita di sini kematangan, kedewasaan kita, saya harus menyesuaikan diri. Ya Tuhan, tunjukkan pekerjaan yang pantas menurut-Mu untukku, bukan menurutku, saudara-saudara. Tuhan senantiasa memelihara kita. Tuhan selalu memberikan sumber kehidupan kepada kita. Dan satu lagi, ketika kita sampai juga ke bagian akhir daripada firman ini, serta kita melihat ke epistel, percakapan dari seorang perempuan yang sangat butuh bukan hanya materi sebenarnya, tapi kehausan akan hidup rohaninya. Di bagian akhir daripada firman yang telah kita baca
di bilangan ini, ternyata ya dari BR tadi kemudian dibawa ke Pisga. Itu adalah tempat dari agak rendah ke agak yang tinggi atau puncak sedemikian rupa. Ini juga adalah gambaran saudara-saudaraku bahwa Tuhan selalu menginginkan kita grafiknya grafik yang menaik semakin tinggi, semakin ke atas. Dan itu perlu saudaraku kita melihat grafik kehidupan kita masing-masing, merenung ya, bagaimana ya tingkat kedewasaan iman saya, tingkat kehidupan rohani saya. Apakah ya kalau masih mendatar masih mending ya, jangan-jangan ada yang sampai menurun. Dan kalau sudah menurun saudara-saudaraku, ya bisa fatal, kita akan jauh dari Tuhan. Tetapi ingat, Tuhan selalu menginginkan kita grafik menaik, makin dekat, makin ke puncak, saudara-saudara. Itu artinya, mari kita lihat di epistel ini. Di epistel, kalau kita boleh membaca di ayat yang terakhir dari percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria, saya akan baca saudara. Jawab Yesus kepadanya, siapa saja yang minum air ini, ia akan haus lagi. Yesus menunjuk kepada H2O atau air yang biasa diminum dan dikonsumsi oleh tubuh kita. Tetapi siapa yang minum air yang akan kuberikan padanya, ada air yang belum ditunjukkan atau dilihat atau materinya tidak bisa kita lihat. Siapa yang akan meminum, saya ulang, tetapi siapa yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Ada air yang membuat tidak haus selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya. Jadi kalau itu diterima oleh orang tertentu dari Yesus, lalu itu akan menjadi mata air dalam diri si penerima itu. Saya menerimanya, saya akan menjadi sumber mata air yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal. Apa artinya ini, saudara-saudaraku? Tuhan berbicara di sini tentu bukan lagi soal air yang biasa kita minum dengan cangkir atau gelas, yang dipercakapkan antara perempuan Samaria dengan Tuhan Yesus. Sebab percakapan itu sebenarnya kalau kita bisa lihat sampai ke belakang lagi, Yesus sebenarnya mengunjuk, kamu perempuan Samaria yang datang di siang-siang hari, berbeda dengan kaum ibu yang biasa datang ke tempat ini. Ya, perempuan Samaria ini dia sendirian, dia bukan di pagi hari. Biasanya ibu-ibu atau yang membutuhkan air yang rutin itu datang pada pagi hari, entah itu mengambil airnya atau mungkin mencuci sedemikian rupa di situ. Tapi ini lain. Berarti ada sesuatu yang berbeda dari yang lain itu. Apa itu yang berbeda? Ternyata percakapan itu sampai kepada kehidupan pribadi daripada perempuan itu, dan perempuan itu mengaku bahwa benar kebutuhannya ada, yaitu kebutuhan kerohanian, di mana selama ini dalam kehidupan itu sungguh rusak sekali kerohaniannya. Apa itu? Soal kehidupan rumah tangganya, soal kehidupan pribadinya juga. Tetapi Tuhan menawarkan supaya kamu selamat, supaya kamu bisa terbebas dari situ, supaya kamu tidak haus lagi. Ada air kehidupan dalam diriku. Yang menerima ini, dia akan menjadi sumber air lagi atau mata air lagi, yang seperti tadi digambarkan oleh
pemazmur itu berbual-bual yang bisa dipancarkan kepada orang-orang di sekitarnya. Kehidupan di dalam Yesus, kerohaniannya akan terpuaskan. Kehausan rohani, dan ini yang menjadi sesungguhnya kebutuhan manusia di zaman modern. Saya suka mencari-cari di dunia maya dengan chat GPT. Apa pergumulan, apa yang dirindukan oleh manusia modern sekarang? Saudara-saudaraku, hal yang sangat menonjol kebutuhan itu adalah kehidupan kerohanian yang tidak tenteram. Ada banyak yang dicari-cari oleh banyak orang di dunia ini, tapi tidak membuat dia tenang, tidak tenteram, malah gundah, selalu bergejolak. Pengen seperti itu, pengen seperti sana, pengen yang sana. Dirinya tidak dibentuk dengan baik. Padahal saudaraku, Tuhan datang ke dunia justru untuk membenahi, membentuk, mematangkan diri orang per orang. Saya sebagaimana adanya bersama dengan Tuhan, di situ saya terpuaskan. Tadi pagi ke saya ada renungan yang sampai ada 2 orang tokoh. Kelihatannya sehari-hari dia miskin, tidak ada apa-apa, tapi dia mampu untuk memberikan hidupnya untuk menolong orang, membantu orang, sehingga terkumpul orang-orang yang tidak punya apa-apa, anak-anak yatim piatu. Sedemikian rupa dia bisa sampai ratusan orang kemudian yang terkumpul. Itu hanya dari keinginannya memberikan dirinya, bukan soal materi yang tadi. Dari kemauannya untuk melayani itu terkumpul sedemikian rupa, dan itu terpelihara karena kemauannya bekerja. Pasti kita bertanya, dari mana biaya kehidupannya? Ya, dari ketika dia sudah mengumpulkan di situ, mereka bersama-sama, mereka juga bisa digerakkan, mereka bisa bekerja bersama-sama dengan tenang. Lalu ada kebutuhan itu dalam hidup mereka. Saudaraku, mari kita kembali bersama dengan Tuhan. Dia menawarkan hidupnya, menawarkan dirinya supaya kamu terpuaskan, supaya kamu bersuka cita. Akulah sumber air kehidupan. Bersama dengan Tuhan kita akan tentram jiwa kita, terpuaskan sedemikian rupa di tengah-tengah perjalanan hidup yang bagaikan tadi gambaran padang gurun. Percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan dan Tuhan mau untuk memberikan itu kepada kita. Bersyukur dalam segala hal dan senantiasa mencari Tuhan sebagai sumber kehidupan, bukan hanya mencari berkat-Nya saja. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus, hidup kami bagaikan perjalanan di padang gurun. Kadang kami haus, kadang kami lelah. Tetapi bersyukur saat ini Engkau ingatkan kami Tuhan bahwa Engkau memperhatikan, Engkau menyediakan sumur air kehidupan itu untuk melegakan, memberi kepuasan jiwa. Ya Tuhan, ajarlah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus semakin dekat kepadamu di tengah-tengah perjalanan hidup di dunia modern sekarang. Terima kasih ya Allah Bapa. Kami serahkan hidup kami, pekerjaan kami sepanjang minggu ini ke tangan-Mu. Di tengah-tengah liburan secara nasional bahkan dunia, Tuhan berilah juga kami sukacita memakai masa liburan dengan baik. Terima kasih Tuhan.
Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, terutama yang berduka cita, keluarga Sinaga yang ditinggal oleh Inang Boru Gultom, yang pada hari ini almarhumah akan diberangkatkan dari rumah duka UKI. Ya Tuhan, hiburkanlah keluarga yang ditinggal. Biarlah Tuhan juga semua prosesi, adat, dan gereja berjalan dengan baik sepanjang hari ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk kegiatan yang akan dilakukan pada tengah minggu, terutama evangelism exploration untuk anak-anak yang dilaksanakan selama 5 hari dan 2 hari sudah berjalan, 3 hari lagi masih akan dijalankan. Kami sungguh bersuka cita akan apa yang telah diterima anak-anak kami. Dari sejak kecil mereka dipersiapkan menjadi para penginjil, para pemberita firman Tuhan. Berkatilah Tuhan proses itu, sehingga membawa mereka menjadi anak-anak yang bertumbuh dalam iman, dalam kedewasaan menyampaikan berita Injil. Tuhan, kami juga berdoa untuk kegiatan-kegiatan di kalangan remaja melalui seminar pada minggu depan. Tuhan senantiasa memberkati. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, Amang Natades Manik, Amang Pesta Robert Siahaan, Amang Siol Ambarita, Amang Denri Samosir, Amang Jimer Karokar, anak kami Nicholas Adriel Leonardo Sihombi. Ya Tuhan, biarlah atas pemeliharaanmu dan berkat-Mu mereka boleh menerima kesembuhan. Karenanya berkatilah obat, istirahat, makanan mereka, dan dampingan orang-orang yang mengasihi, membawa keteguhan hati dan kesembuhan itu. Ya Tuhan, 15 orang saudara kami berulang tahun kelahiran serta 2 kepala keluarga berulang tahun pernikahan pada minggu ini. Berkatilah mereka dalam sukacita ya Tuhan, dalam menghitung hari-hari dalam kehidupan ini, sehingga tetap bersyukur, bersuka cita melakoni kehidupan ke depan lagi. Tuhan, terima kasih. Kami juga mendoakan kegiatan sosial yang mungkin akan kami lakukan pada hari ini. Biarlah Tuhan memelihara kami, itu menjadi pujian bagi-Mu dan sukacita untuk kami. Kami serahkan hidup dan doa kami ke tangan-Mu ya Bapa. Hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Terpujilah Engkau. Amin. Di saat kita menyanyi memuji Tuhan, seraya kita menyerahkan persembahan kita. Bimbing aku Tuhan Allah dalam dunia gelap, Engkau kuat dan setia. Bimbing aku yang
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dalam sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.